Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian semua yang baru pertama kali mampir nih di channel aku. Salam kenal dulu ya, aku Clara. Jadi aku lihat kalian banyak ya yang mau film horor lagi. Kalian gak takut? Ya udah nih, kali ini aku udah pilihin satu film horor dari Korea, judulnya Gonjiam. Kalian tahu gak, ini filmnya viral banget. Soalnya katanya dari kisah nyata tentang rumah sakit paling angker di Korea, Rumah Sakit Gonjiam. Bahkan masuk ke salah satu tempat paling angker di dunia. Nah, di sini bakal diceritain tentang sekelompok orang yang nekat uji nyali live streaming di tempat angker itu. Ini ngeri parah sih guys, karena ternyata rumah sakitnya beneran berhantu. Serem banget. Oh ya, waktu itu aku sempet bahas film yang mirip kayak gini. Ceritanya tentang dua YouTuber yang nekat ngevlog di rumah angker. Aku bakal taruh linknya di pin komen. Kalau kalian berani, abis nonton yang ini, tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film kita bisa lihat ada dua remaja yang lagi ngevlog di tempat terbengkalai. Di video mereka berusaha ngebuka pintu nomor 402. Awalnya dua orang ini kayak nantangin banget. Ketawa-ketawa, pintunya kayak mau dibuka paksa. Sampai tiba-tiba mereka ngedenger suara misterius dan videonya berhenti di situ. Ngerinya video itu ternyata jadi rekaman terakhir sebelum dua remaja tadi menghilang. Nah, karena beritanya viral banget, YouTuber yang namanya Hajun ini mau ngonten di tempat yang sama. Dia ngejelasin kalau tempat itu namanya Gonjiam, bekas rumah sakit jiwa di Korea. Katanya Gonjiam ini bahkan disebut sebagai salah satu tempat paling angker di dunia. Coba deh kalian buka di Google, tempatnya beneran asli guys, ada di Korea. Dulu rumah sakit ini jadi tempat terbaik buat nanganin pasien gangguan jiwa karena perang. Entah kenapa tapi semua pasien tiba-tiba meninggal misterius. Kepala rumah sakitnya juga menghilang entah kemana. Sejak itu sering muncul penampakan suara orang nangis. Bahkan katanya siapapun yang ngebuka ruangan 402 di rumah sakit itu bakal bernasib tragis. Karena ada gosip yang bilang kalau di ruangan itu dulu terjadi penyiksaan. Nah, buat ngonten di Gonjiam, Hajun ngerekrut 6 orang yang tertarik juga sama tempat-tempat angker. Setelah ngumpul, total 7 orang ini ngobrol-ngobrol supaya akrab. Di situ mereka cerita kalau nanti ngedengar suara bola pingpong harus hati-hati. Soalnya suara itu tuh pertanda bakal muncul penampakan hantu. Hajun juga ngejelasin kalau konsepnya nanti bakal live streaming. Dia pengen siaran live-nya banyak penonton supaya mereka nanti bisa dapat endorse 8 miliar katanya. Ya udah, keesokan harinya 7 orang ini berangkat ke Gonjiam. Di perjalanan Hajun cerita tentang 3 murid SMA yang sama-sama nekat ngebuka ruangan 402. Beda sama 2 orang di awal film. 3 murid itu selamat tapi akhirnya jadi gila. Makanya di konten kali ini mereka mau masuk ke ruangan 402 itu dong, mau ngebuktiin. Dan sebelum ke Gonjiam, 7 orang ini mampir healing dulu biar gak tegang-tegang amat pas nanti uji nyali. Dan gak lama setelahnya baru deh nih mereka semua sampai di area rumah sakit Gonjiam. Nah, karena tempat itu selalu dipantau polisi, mereka harus muter lewat jalan belakang. Masalahnya jalan belakang tuh ternyata pegunungan gitu guys. Jadi ya terpaksa mereka harus jalan kaki buat sampai ke Gonjiam. Setelah lumayan deket nih sama Gonjiam, 7 orang ini akhirnya berhenti buat ngediriin tenda buat base campnya gitu. Dan mumpung masih siang juga semua alat dan kamera langsung dipasang. Dan pas jam 12 malam baru deh nih mereka semua mulai beraksi. 6 orang bakal masuk ke Gonjiam dengan dipasang kamera masing-masing. Sementara Hajun diam di tenda base camp buat ngatur siaran live-nya. Baru jalan bentar orang-orang ini ngeliat putih-putih dari kejauhan. Udah panik, ternyata cuma kain biasa dong. Ya udah langsung diiketin ke pohon buat penanda.
jaga-jaga kalau nanti mereka tersesat. Gak lama mereka semua sampai nih di pintu masuk lantai 2. Live streamingnya langsung dimulai dan 6 orang ini masuk ke dalam. Bisa kita lihat kondisinya bener-bener kotor dan berantakan ya. Di situ cewek yang pakai shawl ini namanya Charlotte langsung nuangin air suci ke wadah emas. Katanya kalau tempat itu beneran ada penunggunya, air suci ini bakalan gerak. Di sekitar wadahnya juga dipasang kamera supaya kalau nanti airnya gerak bisa kedeteksi. Tiba-tiba aja ada suara pintu ketutup sendiri dong. Walau merinding, tapi karena bareng-bareng mereka samperin kan. Di dalam ternyata ada foto-foto para pasien sama direktur rumah sakit itu dulu. Lagi fokus-fokus gini, dari atap tiba-tiba jatuh sesuatu kayak rambut manusia. Pas mau lanjut juga lagi-lagi ada pintu yang tutup sendiri, kerekam kamera. Walau mulai banyak kejadian aneh, 6 orang ini gak nyerah gitu aja. Kali ini mereka mencar jadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Charlotte sama satu cewek yang namanya Ji-hyun. Mereka berdua mau nge-explore ruangan di lantai 1. Nah, karena Charlotte ini pecinta horor, dia nulis tanda tangan sama tulisan "Ayo hidup" di dinding rumah sakit. Dan kebetulan di lantai 1 ternyata ada laboratorium guys. 2 orang ini langsung masuk. Di dalam mereka nemuin sebuah boneka yang persis kayak yang di foto sebelumnya. Dan Charlotte juga gak sengaja nyenggol barang sampai pecah. Ngerinya yang dia senggol ternyata bangkai ayam. Bau deh pokoknya. Sementara di lantai 3 ada satu cowok bertopi sama cewek kameramen. Baru aja mulai mereka udah nemuin bangkai burung dong. Walau merinding, 2 orang ini tetap lanjut jalan. Kali ini mereka masuk ke ruang mandi khusus pasien rumah sakit. Katanya di ruangan ini sering muncul penampakan. Bahkan di dindingnya kayak ada noda bentuk manusia. 2 orang ini nemu rambut ngambang dong. Kirain apaan, pas dideketin ternyata cuma wig. Setelahnya 6 orang ini balik ngumpul lagi di lantai 2. Nekatnya kali ini mereka bakal ngelakuin ritual pemanggilan arwah. Mereka pasang alat-alatnya. Awalnya sih emang gak terjadi apa-apa. Sampai tiba-tiba api lilinnya mati sendiri. Lonceng ritualnya juga bunyi semua. Mereka panik ketakutan. Tapi plot twist guys. Ini semua tuh ternyata settingan. Jadi dari tadi pria ponian yang namanya Seung-wook sama yang satu lagi nih yang namanya Sung-hoon nyiapin semuanya supaya penonton live streaming mereka makin banyak. Jadi mereka bikin settingan biar rame. Nah, balik lagi ke kondisi Ha-jun yang jaga di tenda. Mendadak kompornya tiba-tiba nyala sendiri. Pas dimatiin, giliran komputer dan lampu dong yang mati. Ha-jun lumayan panik. Malah angin di situ berhembus kencang, bikin merinding. Sementara di rumah sakit Gonjam, karena tadi baru ngeliat-liat bentar, kali ini mereka bakal nge-explore lebih jauh. Pertama mereka masuk ke laboratorium tempat Charlotte dan Ji-hyun tadi. Yang bikin merinding, Charlotte sadar kalau boneka yang tadi dia lihat udah pindah posisi. Charlotte langsung bilang jangan sentuh apapun, tapi yang lainnya malah mikir apa sih lebay. Sung-hoon dan Seung-wook ternyata sengaja mancing Charlotte biar reaksinya heboh. Biar penonton live juga terbawa suasana, biar makin seru aja. Charlotte mulai ngerasa gak nyaman sama uji nyali ini. Dia mau pulang tapi sama Ha-jun gak boleh. Soalnya penonton mereka makin banyak. Ya udah mereka semua lanjut explore. Kali ini mereka mencar lagi. Cewek kameramen dan cowok bertopi ini ke lantai 4. Sementara 4 orang sisanya lanjut explore di lantai 1. Pas masuk ruang perawatan bisa kita lihat isinya aneh banget. Banyak peti-peti yang ada bolongannya gitu di tengah. Seung-wook masukin tangannya, terus dia acting pura-pura ditarik gitu kan. Nah tapi pas giliran Ji-hyun masukin tangannya, beneran ada yang narik dong. Bahkan sampai luka, kayak ada yang nyakar. Udah panik gini, salah satu peti tiba-tiba kebuka sendiri. Shawl yang dipakai Charlotte juga ikut terbang, kayak ada yang narik. Di saat bersamaan di lantai 4, 2 orang ini ngedengar suara bola pingpong. Dan pas ngecek detektor hantu langsung aktif dong. Artinya di rumah sakit itu beneran ada hantunya. Balik lagi ke lantai 1, ini ngeri banget guys. Tulisan Charlotte tadi di dinding berubah dong. Dia kan tadi nulis "Ayo hidup".
Sekarang tulisannya berubah jadi ayo mati. Jihyun dan Charlotte udah gak sanggup lah, mereka mau pulang pokoknya. Beda sama sebelumnya, kali ini Sunghoon dan Seungwook juga mulai panik setelah tadi ngeliat tangannya Jihyun beneran terluka kan. Hajun tapi masih aja nyuruh mereka bertahan di situ, soalnya penonton mereka makin banyak. Nanti bayaran mereka bakal dinaikin katanya. Nah, tapi Hajun sebenarnya penasaran juga. Jadi dia merhatiin rekaman di situ kan. Ada satu rekaman yang aneh. Jadi yang masuk ke rumah sakit itu kan ada 6 anggotanya. Nah, di satu video itu kelihatan ada 6 orang dalam frame. Gak mungkin dong siapa yang ngerekam. Lagi panik, listrik di tenda juga mendadak mati. Gak lama nyala lagi sih, tapi cuma komputernya aja. Lanjut ya, karena bayarannya nambah, terpaksa Sunghoon dan Seungwook lanjut explore. Baru masuk ruang penyimpanan, tiba-tiba muncul kursi roda jalan sendiri dong. Pintu masuknya juga tiba-tiba ketutup. Bahkan gak lama semua barang di situ kayak dilempar-lempar. Seungwook yang ketimpuk langsung pingsan. Sementara Sunghoon juga kayak ketarik keluar dari ruangan itu. Di tempat lain, Jihyun dan Charlotte yang tadi mau pulang malah tersesat dong. Pas awal berangkat tadi, mereka sempat ngiketin kain ke pohon kan. Harusnya dari situ kan udah deket tenda. Ini udah jauh-jauh, keliling berkali-kali. Mereka berdua nggak sampai-sampai. Mereka kayak disesatin secara misterius gitu. Ngerinya bangkai ayam dan barang-barang di laboratorium juga muncul di jalanan itu. Parahnya lagi, Jihyun juga tiba-tiba kesurupan, gak bisa dikendaliin. Charlotte buru-buru kabur, tapi bukannya sampai tenda, entah gimana dia malah balik lagi ke rumah sakit. Merindingnya di ruangan itu ada seseorang, tapi gak tahu siapa. Dan di bawah kakinya lagi-lagi muncul boneka yang tadi di laboratorium. Charlotte nyalain senter lagi. Sosok itu malah semakin mendekat dan akhirnya narik dia entah kemana. Di sisi lain, cowok bertopi dan cewek kameramen udah hampir berhasil nih ngebuka ruang 402. Sunghoon yang udah sadar tapi langsung nyegah. Mereka harus cepet pergi dari situ. Sialnya 2 orang ini susah dibilangin, malah nurut sama Hajun mau tetap ngebuka ruangan itu. Lagi ribut gini, suara bola pingpong kedengeran lagi dong. Dan entah gimana dari ruang 402 malah kedenger suara Charlotte minta tolong. Awalnya 3 orang ini bingung harus gimana. Sampai tiba-tiba pintu 402 yang awalnya susah dibuka, sekarang malah kebuka sendiri. Dan entah gimana 3 orang ini kayak keseret gitu dong masuk ke dalam. Di dalam situ tapi nggak ada si Charlotte guys. Mereka malah ada di ruangan yang bawahnya kayak kolam gitu, penuh air. Ngerinya mereka senterin, ruangan itu nggak ada pintunya sama sekali dong. Jadi ya mereka nggak akan bisa keluar. Udah panik gini, malah ditambah muncul penampakan. Buat mastiin, Sunghoon muterin kamera ke sekitar. Sosok cewek itu malah semakin mendekat. Pas diputar 3 kali, yang muncul di kamera bukan hantu cewek, malah muncul rekaman kejadian yang pernah terjadi di ruangan itu. Jadi pasien di rumah sakit itu dulu memang disiksa guys, di ruangan 402. Pantes aja hantu penunggu di sana jadi pada jahat. Karena ya mereka ini dulunya korban yang tersiksa. Dan karena dendamnya masih belum terbalas, 3 orang ini akhirnya jadi korban juga. Di saat bersamaan, karena teman-temannya udah pada nggak bisa dihubungi, Hajun yang tadi diem di tenda doang akhirnya nekat nih ikutan masuk buat ngelanjutin live streamingnya. Di depan rumah sakit, dia nerbangin drone buat mantau sekitar. Dia lihat ada jendela dan kayak ada sesuatu yang gerak-gerak gitu. Gak tahu deh tuh apaan. Nah ya udah, Hajun ngecek kan tuh ke dalam. Pas dia lihat ke arah luar jendela, dia malah ngelihat dirinya sendiri. Jadi yang tadi dia lihat di jendela tuh dirinya yang sekarang. Bingung gak sih? Emang angker kan nih rumah sakit? Ngerinya di situ muncul hantu yang serem banget dan Hajun langsung dihabisi. Sementara di tempat lain, Seungwook yang tadi pingsan di ruang penyimpanan baru sadar. Masalahnya tubuhnya sekarang udah keikat di kursi roda dong, gak bisa gerak. Dan dia juga ketarik masuk ke ruang 402, jadi korban kayak temen-temennya yang lain. Sekarang kita bisa lihat jumlah penonton live streamingnya terus berkurang, bahkan akhirnya sampai jadi 0. Soalnya penonton pada nggak percaya dong, ini kan serem banget. Mereka kira ini semua settingan. Udah gitu air suci yang pas di awal dituangin Charlotte mulai bergerak brutal.
Artinya ya rumah sakit itu beneran angker, beneran banyak penunggunya. Merinding. Pantes aja ya rumah sakit Gonjiam ini jadi salah satu tempat paling angker di dunia. Kalau kalian kira-kira mau gak guys uji nyali di tempat kayak gini? Kalau aku sih gak mau ya. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Lalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!